Kita bisa menyembah Tuhan. Mari setiap orang mengambil saat teduh bersama Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami kembali umat-Mu berkumpul Tuhan meninggikan nama-Mu, membawa ucapan syukur kami melalui puji-pujian kami Tuhan. Kami undang Engkau hadir Tuhan, menyertai ibadah-Mu dari awal sampai akhirnya, dan mengurapi setiap kami Tuhan yang datang dalam ibadah-Mu. Hingga tidak ada seorang pun yang kembali dari ibadah ini sama, tapi setiap yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat diangkat bebannya. Tuhan yang terikat mengalami kelepasan dalam nama Yesus. Dan berdoa biar ada pertumbuhan iman kasih di dalam setiap jemaat-Mu Tuhan, melalui pendengaran akan firman, melalui kehadiran-Mu ya Tuhan, ada hidup yang diubahkan, hidup yang diperbaharui, hidup yang dibentuk, hidup yang diangkat. Kami serahkan Tuhan, Holy Spirit, ambil alih ibadah kami pada pagi hari ini, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Angkat pujian ini bagi Tuhan. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan tak bersyarat. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kita angkat dari awal. Kasih Tuhan sungguh mulia. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Haleluya. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku,
Bapa yang baik, yang mengerti bahasa setiap tetesan air mata, yang tak pernah membiarkan kami berjalan sendirian dalam hidup ini. Kau selalu menyertai kami. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Katakan dari awal. Engkau Bapa, Engkau Bapa yang mengasihiku, tak Kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Haleluya. Kau yang membuatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Engkau Bapa-Ku, Engkau Bapa yang mengasihiku, tak Kau pandang bentuk dan rupaku. Tuhan, Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang membuatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala percobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, Engkau baik Tuhan, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa, Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa
Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh mengagumkan, Engkau sungguh menakjubkan. Kami mengasihimu, kami jatuh cinta kepadamu, kami mengasihimu. With the song we sing, a song from our heart, the song of salvation,
no one, there's no God like Jesus. Tidak ada seorang pun pribadi seperti Yesus. We fall in love with you, God. Really, God. Kami mengasihi Engkau. Engkau mendengarkan Tuhan pujian kami. Engkau mendengarkan Tuhan mazmur kami. Because you are the only place. Kau pribadi yang bisa mengerti. Kau pribadi bisa membaca dan yang menanggung dan mengangkat beban setiap hidup kami, Tuhan. And let us say this morning, God, biarlah kami semua mengatakan kepadamu pada pagi hari ini bahwa kami gak bisa hidup tanpa Engkau. We have no place to run. Kami nggak punya tempat lain untuk berlari, untuk mengadu, untuk berkeluh kesah. Kami mau katakan hanya Engkau Tuhan, the hiding place, the safe place. Untuk terus hidup Tuhan, untuk terus Tuhan dapat melayani pekerjaan, untuk terus Tuhan berdiri bagi firman, untuk terus Tuhan menjadi saksimu, untuk terus Tuhan menjadi umat pilihanmu, untuk terus Tuhan menjadi jemaat kesayanganmu, untuk terus Tuhan menjadi umat yang Kau kasih. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Yesus. Kami perlu Engkau Roh Kudus. Berkati kami. Berkati kami Tuhan. Berkati kami. Tetesan air mata tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Katakan lagi. Kau Bapa-Ku yang baik. Oh, Engkau sungguh baik, mengerti bahasa. Tetesan air mata tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Oh, Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sangat baik, mengerti bahasa. Tetesan air mata tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Engkau Tuhan, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Beri sorak-sorai bagi Dia, Bapa kita yang baik. Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa. Amin. Luar biasa, Bapa yang luar biasa. Amin. Amin. Haleluya, Dia luar biasa. Beri jempol bagi Tuhan kita. Siapa yang percaya Dia Bapa yang luar biasa? Jempol, mana jempol? Tuhan ada dan Tuhan melihat saudara terpesonanya kita akan Bapa kita yang luar biasa. Amin. Tuhan Amin. Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi, selamat beribadah. Shalom bagi yang ada di Zoom. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Biar damai Tuhan menyertai saudara di rumah masing-masing. Beribadah dengan takut akan Tuhan. Kita kata firman.
saudara akan menikmati kuasa dari ibadah itu. Haleluya. Amin. Amin. Amin, amin. Thank you Jesus. Haleluya. Thank you. Haleluya. Amin. Haleluya. Orang yang ada rohnya pasti apa? Kalau roh Tuhan ada dalam kita pasti kenapa tuh? Ulala. Pasti kita mau menari untuk Tuhan, mau memuji untuk Dia. Kalau roh Allah ada dalam kita, katakan. Kalau roh ada, siapa yang percaya Tuhan roh Allah ada dalamnya? Amin. Saya mau lihat saudara sungguh-sungguh memuji Tuhan. Amin. Katakan sama-sama. When the Spirit of the Lord move upon my heart, I will dance like David danced. When the Spirit of the Lord move upon my heart, I will dance like David danced. I will dance, I will dance, I will dance like David danced. I will dance, I will dance, I will dance like David danced. Amen. One more time. When the Spirit of the Lord move upon my heart, I will sing, sing like David sang. When the Spirit of the Lord move upon my heart, I will sing. I will sing Like David said, I will sing, I will sing, I will sing, I will sing like David sang. I will sing, I will sing, I will sing like David sang. One more time. When the Spirit of the Lord move upon my heart, I will pray. I will pray like David prayed. When the Spirit of the Lord move upon my heart, I will pray like David prayed. Katakan, I will pray, I will pray, I will pray like David prayed. I will pray, I will pray, I will pray like David prayed. One more time, I will dance. When the Spirit of the Lord move upon my heart, I will dance like David danced. When the Spirit of the Lord move upon my heart, I will dance like David danced. I will dance, I will dance, I will dance like David danced. I will dance, I will dance, I will dance like David danced. I will pray, I will pray, I will pray like David prayed. I will dance, I will dance, I will dance like David danced. I will sing, I will sing, I will sing, I will sing like David said. I will sing, I will sing, I will sing, I will sing like David said. I will sing, I will sing, I will sing, I will sing like David said. I will sing, I will sing, I will sing like David said. Amin. Saudara dipuji, diberkati Tuhan. Ada roh Allah dalam kita, amin. Amin. Haleluya. Amin. Saudaraku, berkat Tuhan ada ketika ada kesatuan hati. Percaya tidak? Ada keharmonisan, ada sukacita, ada kesatuan hati. Rohnya akan mengalir. Firman Tuhan berkata seperti urapan dari kepala Harun dan kejangkut dan jubahnya turun, mengalir kepada kita semua. Amin. Katakan sama-sama. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya Bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Lagi. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya Semuanya. bila saudara
Sungguh indah. Ada berkat Tuhan ketika ada persatuan hati. Amin. Amin. Ada kesatuan hati, ada situ ada berkat. Yes. Makanya hati yang terpecah-pecah, hati yang penuh dengan permusuhan, jangan harap ada mujizat Tuhan bagi saudara. Yes. Amen. Karena itu Amin. firman Tuhan seperti berkat akan tercurah di Bukit Sion, di pagi Sion bagi saudara dan saya. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Yang sedang berdiri, monggo silakan duduk lagi. Dan saya akan mengundang Ibu Pastor siapa ya? Pipi. Ya, silakan Pastor untuk doa persembahan. Mari kita semua satukan hati. Sebelum itu kita mendengar firman Tuhan Lukas 12 ayat 33 sampai 34. Ayat 33 berkata, "Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harga di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusakkan ngengat." Ayat 34 berkata, "Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Mari kita satukan hati. Ya Allah Bapa, kami terima kasih atas anugerah dalam kehidupan kami semua. Dan juga terima kasih atas penyertaan-Mu selama seminggu ini kepada kami, yang tidak ada henti-hentinya, yang Engkau curahkan berkat kepada kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan kami, kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Kami juga mengucap syukur Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Thank you Pastor. Dan kita akan lihat news saudara sambil saudara memberi bagi pekerjaan Tuhan. Amin. Hai, Shalom Ephata Church. Dengan saya Pastor Neni. Saya Clara Ongga. Saya Ibu Christine. Inilah Ephata News minggu ini. Kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti ibadah Raya Ephata pada setiap hari Minggu. Untuk ibadah pertama pada jam 10 pagi waktu Sydney atau jam 6 pagi waktu Indonesia Barat. Dan ibadah kedua pada jam 1 siang waktu Sydney atau jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Kami juga mengundang Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti doa malam pada setiap hari Senin dan Rabu pada jam 8.30 malam waktu Sydney atau jam 4.30 sore waktu Indonesia Barat. Untuk adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, jangan lupa ya untuk mengikuti Kids Ministry pada setiap hari Selasa pada jam 8 malam waktu Sydney atau jam 4 sore waktu Indonesia Barat. Untuk menambah wawasan kita akan firman Tuhan, kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti Bible Study pada setiap hari Jumat pada jam 8.30 malam waktu Sydney atau jam 4.30 sore waktu Indonesia Barat. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi nomor yang tertera berikut ini. Saya Clara Ongga, pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati. Thank you multimedia team, Tuhan berkati pelayanannya. Kita akan siap hati Bapak, Ibu untuk doa syafaat. Saya undang Pastor Hadi akan pimpin kita.
kasih Pastor Neni. Mari kita satukan hati, mari kita berdoa. Bapak firman mengatakan 2-3 orang berkumpul bersatu hati dalam nama-Mu, maka Kau hadir tengah-tengah kami. Bapak, kami mau berdoa untuk negara kami yang kami tinggali Australia. Firman mengatakan perjuangan kami bukan melawan darah dan daging, melainkan melawan penguasa di udara, melawan penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Bapak, kami mohon Kau lawat, Kau jamah orang-orang yang masih berkeras hati ya Bapak. Kami berdoa supaya ada perubahan hati dan pertobatan ketika mendengar nama Yesus diberitakan kepada mereka. Sebab Engkau tidak menginginkan kebinasaan orang fasik, melainkan pertobatan orang-orang fasik. Bapak, kami berdoa untuk negara kami berasal Indonesia ya Bapak. Kami berdoa untuk ketentraman, keamanan di negara Indonesia, supaya tidak ada kerusuhan, kekacauan. Terima kasih ya Bapak. Firman mengatakan, ini kami umat-Mu, Tuhan. Kami merendahkan diri kami. Kami berdoa mencari wajah-Mu. Amin. Kami berbalik dari jalan kami yang tidak benar. Kami percaya Kau mendengar doa kami. Kau ampuni dosa kami. Kau pulihkan negeri kami. Bapak, kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin negara kami, dari yang teratas sampai yang terendah. Bapak, Kau berikan mereka hati yang takut akan Engkau. Sebab hati yang takut akan Engkau adalah permulaan dari Your wisdom, hikmat-Mu ya Bapak. Supaya mereka memiliki hikmat-Mu dalam mengambil keputusan, menjalankan keputusan. Supaya mereka hanya menyenangkan hati-Mu saja ya Bapak. Bapak, kami mau berdoa untuk kotak permohonan permintaan anak-anak-Mu. Kotak permohonan anak-anak-Mu, ada yang meminta keturunan, ada yang meminta pemulihan hubungan keluarga, ada yang meminta pekerjaan baru, bisnis baru, ada yang meminta pasangan hidup, ada yang meminta citizenship, ada yang meminta rumah baru, dan masih banyak hal-hal yang kami tidak disebutkan persatu. Bapak, kami percaya firman-Mu, ya dan amin. Firman-Mu mengatakan, apapun yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Terima kasih Bapak. Burung-burung di udara Kau pelihara, bunga bakung di ladang Kau hiasi. Bukankah kami anak-anak-Mu jauh lebih berharga dari burung-burung di udara? Bapak, kami berdoa untuk gembala kami, Pastor Jimmy, Pastor Neni, dan anaknya Rafael. Kami berdoa untuk keempat pembantu kami, Pastor Pipi, Pastor Teki, Pastor Yuli. Kami berdoa untuk segenap pekerja-pekerja gereja Ephata, baik di Indonesia pun maupun di Sydney, multimedia, worship leader, dan youth, kid ministry, pekerja-pekerjanya ya Bapak. Bapak, Kau berkati pelayanan mereka, Kau berkati pekerjaan mereka, Kau berkati keluar dan masuk mereka, Kau berkati apapun yang mereka kerjakan berhasil ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami sudah berdoa, kami naikkan doa kami dalam nama yang besar, nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Thank you Pastor Hadi. Bapak Ibu siapkan hati bagi firman Tuhan. Haleluya, kita angkat pujian ini. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin.
surgawi kami ucap syukur bahwa hidup kami hidup yang diangkat. Kami tahu dalam segala hal kehidupan kami banyak masalah, banyak problem yang kami hadapi. Tapi kami percaya bahwa masalah problem yang kami dapatkan saat ini bukan untuk menjatuhkan kami, tetapi Engkau mengangkat hidup kami. Amin. Sehingga orang bisa melihat perjalanan hidup bersama Tuhan Yesus adalah perjalanan yang penuh dengan mujizat. Bahwa arti kata kami akan berjalan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Kami akan bertolak dari iman kepada iman yang lain. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur sekali lagi untuk segala yang sudah kami alami. Karena Engkau turut bekerja dalam segala hal, sehingga semua mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau ya Tuhan. Ini kami di hadapan-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami, ungkapkanlah isi hati-Mu Tuhan. Karena firman-Mu ada pelita buat kaki kami melangkah. Firman-Mu akan mengokohkan kami, dan firman-Mu juga yang akan membuat kami jadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kami juga menyadari bahwa firman-Mu akan mengoreksi kami. Itu kami butuh Engkau ya Allah Roh Kudus, karena Engkau penghibur kami, Engkau penolong kami. Hibur dan tolonglah kami pada saat kami dikoreksi, sehingga kami bisa bangkit kembali dan hidup kami lebih baik daripada hari kemarin. Untuk itu kami ada, kami dipanggil. Terima kasih ya Bapa. Kami juga percaya setiap firman yang keluar dari mulut-Mu Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Itu kami mau imani dengan bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus. Kami yang sakit saat ini sudah disembuhkan karena firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami sambut dengan penuh sukacita, dan di dalam nama Tuhan Yesus kita semua katakan amin. Haleluya. Shalom semua, apa kabar? Luar biasa. Amin. Suara saya jelas ya? Oke, puji Tuhan. Hari ini kita akan berbicara tentang beriman meski tidak melihat. Saya share screen buat saudara. Ya, saudara bisa melihat ya. Beriman meski tidak melihat. Yohanes pasal 20 ayat yang ke-24 sampai yang ke-29. Ibu Chen bisa baca buat kita. Yohanes pasal 20 ayat yang ke-24 sampai yang ke-29. Ya, Pastor. Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat berkas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam berkas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak percaya namun yang tidak melihat namun percaya." Amin. Amin. Terima kasih Ibu Chen. Sama-sama, Pastor. Nah, saudara yang terkasih, kita bisa melihat bahwa kejadian-kejadian yang ada dalam Alkitab saat ini yang kita baca dan kita menganggap bahwa itu adalah mujizat-mujizat yang terjadi. Karena iman itu adalah dasar segala sesuatu yang kita percaya dan bukti segala sesuatu yang tidak kita lihat. Makasih Ibu. Jadi kita melihat bahwa dalam perjalanan hidup sebagai anak manusia, kalau kita memilah-milah era zamannya akan banyak sekali yang terjadi. Kalau kita mundur waktu zaman orang tua kita,
Nah, disitulah zaman kita bisa melihat ada cerita di atas kerajaan anta beranta, di atas awan, ada cerita mistis tertentu seperti zaman dulu ada dewa Zeus, dewa Artemis, macam hal-hal tertentu yang terjadi. Nah, pada saat zaman itu orang menceritakan tentang hal-hal mistis dan orang sangat mudah sekali menerimanya dan mempercayakan hal-hal yang demikian. Nah, kita bisa melihat itu angkatan kita bisa bilang angkatan baby bomber atau angkatan zaman kalau saudara nyanyi lagu Kus Plus, saudara Bimbo, nah itu angkatan yang demikian. Jadi kita bisa memilah sesuai dengan pemusik yang ada biar saudara lebih jelas mendapatkannya. Jadi pada masa itu kalau kita bercerita tentang sesuatu, orang sangat mudah sekali menerima dan percaya. Jadi kita bisa bilang masih polos gitu. Nah, setelah zaman itu mulai bertolak kepada zaman saya saat ini, nah bukan lagi masalah Kus Plus tapi berubah lagi saudara. Zamannya mulai berubah. Jadi disitulah antara zamannya mistis dan zaman kenyataan mulai bergeser di antara itu. Jadi orang bisa bercerita hal-hal yang mistis, orang bisa menceritakan sesuatu dalam perjalanan hidup kita. Nah, kita bisa mendengar, tapi kita selalu mempertanyakan benar enggak. Tapi jika orang-orang itu menunjukkan sesuatu kepada kita, alat atau bukti sesuatu, maka sangat mudah kita bisa menerimanya. Nah, saya kasih contoh misalnya kita waktu zaman dulu orang pergi ke sensei, orang percaya kalau sensei itu bisa menyembuhkan sesuatu. Karena mereka percaya dengan ramuan-ramuan yang ada. Tetapi zaman mulai berubah semakin maju, sensei semakin hari semakin menurun. Karena orang berkata tidak ada dasar medis yang bisa dipercayakan. Nah, disitulah banyak sensei berusaha untuk merubah gaya mereka. Dia memakai alat stetoskop, memakai alat-alat kedokteran, tensi darah dan segala macam. Nah, orang bisa menerima hal-hal demikian. Ada sesuatu yang nyata, saudaraku. Ya, ada fakta yang bisa mereka terima. Nah, di zaman sekarang kita lihat di zaman era milenium saat ini. Nah, waktu kita berbicara banyak hal, orang itu nggak akan bisa menerima angkatan-angkatan muda. Anak-anak muda mereka tidak bisa menerima dengan baik. Yang mereka terima yaitu mereka bisa melihat buktinya. Bukti dan kenyataan. Amin saudara. Jadi saya mengajar supaya saudara menjadi jemaat yang pintar. Bukti dan kenyataan. Nah, salah satu contoh misalnya yang kemarin saudara sedang mengalaminya hal-hal tertentu. Nah, pada saat kita berbicara tentang bisnis online, kita bicara tentang income yang sangat banyak. Nah, mungkin saudara meragukannya. Tetapi karena orang ini pintar untuk menyelidiki keadaan, menyelidiki era zaman yang terjadi saat itu, maka orang berani menginvestkan money yang sangat banyak, memberikan sesuatu. Nah, misalnya menyediakan kantor yang mewah, yang wah dan segala macam. Nah, pada saat orang mulai bertanya-tanya, orang bisa melihat, oh ini ada bukti, ada kantornya, ada sesuatu, ada pelang yang sangat besar. Nah, di situ rasa percaya orang mulai mendorong tanpa harus mencari tahu lebih dalam lagi. Yang seperti saudara ngalamin kemarin. Jadi kalau saudara sedang orang berbicara mengajak saudara tentang bisnis uang, money online dan segala macam. Nah, saudara mungkin secara jarak jauh, saudara akan meragukan hal-hal demikian. Tetapi jika saudara menghampiri dan bisa melihat ada instrumennya, ada kantor, ada pegawai, banyak hal yang terjadi, pasti saudara akan mempercayakannya karena saudara bisa melihat. Jadi saudara harus mengerti era manusia itu semakin hari semakin berpindah. Jadi orang itu bisa percaya karena ia melihat. Amin saudara. Kita bercerita banyak tentang mujizat. Kita berbicara banyak tentang mujizat. Nah, orang percaya, orang bisa mendengar dan percaya karena ia melihat. Karena mereka melihat. Nah, kita bisa melihat sama dengan Thomas. Thomas mengalami hal yang sama. Dia bisa percaya, orang bisa bercerita, bisa bukan banyak hal, tapi dia mau melihat. Jadi kita harus belajar bahwa era semakin hari semakin berpindah. Kalau zaman dulu saudara sebagai orang tua memberikan nasihat kepada anak saudara, anak-anak itu akan duduk dan mendengarkan. Iya termasuk saudara menjadi anak gadis ditegur sama orang tua, gak boleh begini, gak boleh gini. Saudara iya dan saudara mendengarkan, saudara tidak bertanya. Tapi setelah era mulai berganti, saudara menjadi orang tua, saudara memberikan nasihat kepada anak gadis saudara, dia akan bertanya kenapa gak boleh?
Kasih alasan yang tepat. Mereka mulai berbantah-bantah dengan orang tua karena zaman sudah mulai berpindah. Jadi saudara harus mengerti kenapa hal itu bisa terjadi. Zaman dulu kita taat kepada orang tua, kita dinasihatin, kita dididik, kita gak bisa melawan orang tua. Tapi kenapa di zaman sekarang berubah? Anak-anak kok bisa berbantah dengan kita, mulai kalau kita nggak mengerti era zaman, ada perubahan dalam zaman ini, kita pasti sakit hati dan kita pasti bilang ini anak kurang ajar. Kalau kita selidiki lagi, bukan anak yang kurang ajar, orang tua yang kurang belajar. Dan akhirnya kita menyalahkan anak kita, ya. Kita menyalahkan anak kita, kenapa kok bisa begini? Tapi kalau kita orang tua yang kita belajar karena ada pergeseran era zaman saat itu, kita akan belajar bahwa zaman ini adalah zaman yang membutuhkan fakta bukti. Jadi pada saat kita memberikan sesuatu argumen atau statement, orang akan bertanya pada dasar apa kita mengatakan hal yang demikian? Apa sih dasarnya? Kalau zaman dulu kita tutup mata asal percaya aja, yang penting bapak senang, ibu senang, beres semua. Iya toh? Zaman sekarang orang butuh fakta bukti. Jadi anak-anak zaman sekarang, zaman now, pada saat kita memberikan nasihat, kita mengarahkan mereka, mereka akan bertanya kepada kita, bahkan mereka berbantah-bantah. Jadi saya percaya banyak dari saudara dan kita sakit hati gara-gara anak kita. Terus kita ambil kesimpulan anak kurang ajar. Tapi kalau kita lihat kembali, kita yang kurang belajar. Ya kita harus belajar bahwa terjadi pergeseran. Kalau dulu saudara nggak punya iPad, dulu saudara nggak punya WiFi, saudara dulu nggak punya handphone. Sekarang saudara punya handphone, punya WiFi. Tapi saudara sudah berumur. Nah mereka bertumbuh besar, mereka lahir di zaman era mereka. Nanti kita lihat berapa tahun kemudian bergeser, anak-anak mereka semakin maju lagi ke depan. Mereka sudah nggak butuh lagi handphone di tangan mereka. Tapi mereka tinggal berbicara dengan hologram, muncul layar seperti kayak film-film Star Trek. Amin saudara. Nah kira-kira kayak begitu. Jadi era zaman itu semakin hari semakin berpindah. Nah sama seperti di sini kayak saya Indonesia yang pindah dari Indonesia pindah ke negara ini. Jika mereka tidak belajar tentang adat dan culture dari negara ini, maka kebanyakan mereka akan rusak keluarga mereka. Karena mereka tidak belajar bahwa culture dari negara ini, bagaimana anak-anak bisa bertumbuh, berkomunikasi, bahkan di sekolah pun diajarkan kalau dipukul sama orang tua, ambil telepon aja 000 call polisi. Jadi di sini anak-anak gak boleh dipukul. Karena di sekolah diajarkan kalau pukul itu yang mereka telepon 000, anak itu dibawa pergi. Karena dianggap anak itu anak pemerintah bukan anak kita. Jadi pemerintah akan ongkosin dia. Jadi terjadi pergeseran culture dalam kehidupan ini. Jadi sebagai orang tua jika kita tidak belajar tentang keadaan di mana kita ada, zaman dan waktu dan tanah yang kita pijak, maka kita akan sangat ketinggalan. Jika kita sangat ketinggalan, kita akan menyalahkan banyak hal. Dan akhirnya istri menyalahkan suami itu. Kamu kerja kebanyakan sampai lupa tidur, lupa pulang, gak bisa ngajar anak. Juga begitu pun suami menyalahkan istri. Kamu main handphone melulu, sehingga kamu lupa kalau anak belum makan. Masa sih? Kan saling menyalahkan. Kenapa? Karena anak. Kenapa ada demikian? Karena orang tua tidak belajar tentang culture tertentu. Sama seperti anak saya bilang, Dedi, kamu harus kasih satu alasan, satu saja. Kenapa saya harus kuliah? Kalau alasannya tepat, saya ke sekolah. Kenapa saya harus kuliah? Kita gak bisa bilang, karena Dedi kuliah, Mami kuliah, kamu harus kuliah. Gak bisa. Jawabannya gak cocok di zaman sekarang. Harus kasih jawaban yang tepat. Gitu. Amin saudara. Kalau kita kuliah sama kita nggak kuliah, orang yang kuliah pun di Australia mereka bisa kaya. Tapi jam kerjanya mereka panjang. Mereka bekerja pakai tenaga terlalu keras. Tetapi mereka yang kuliah jam kerjanya mereka pendek.
Terus kerjanya mereka cuma tanda tangan doang. Cuma duduk di kursi tanda tangan doang. Nah, jadi hasilnya sama tapi waktu mereka banyak. Mereka bisa main golf, mereka bisa main layangan, bisa main kelereng. Tapi kalau yang gak sekolah, waktu mereka habis, pulang udah capek. Hari Minggu juga harusnya ibadah, mereka pergi kerja supaya mendapatkan income yang sama. Nah, kayak gitu ya. Kira-kira itu alasan yang sesuai dengan keadaan yang ada. Nah, kita terus lagi. Jadi ya, sebagai orang tua, kita harus belajar mengikuti perkembangan zaman. Kalau mungkin saat ini saudara kaget, anak saya masih kecil SD aja udah minta iPad, udah minta handphone. Dulu mama papa sampai menikah pun gak punya handphone. Karena zamannya berbeda. Zaman sekarang anak-anak harus bersekolah pakai iPad, pakai handphone supaya bisa lihat pelajaran online, bisa berkomunikasi dengan guru. Zaman dulu saudara nggak perlu iPad, nggak perlu handphone karena zamannya berbeda gitu. Zaman sekarang mereka bisa buka perpustakaan online, mereka bisa melihat, nggak pernah harus beli buku. Zaman dulu saudara harus pergi beli buku. Jadi zaman berbeda saudaraku. Jadi kita sebagai orang tua harus menyesuaikan perkembangan zaman di mana kita berada. Jadi artinya kita harus banyak belajar dan menyesuaikan keadaan yang ada. Saya bersyukur saudara yang ada saat ini. Saudara yang ada saat ini saya mengatakan saudara itu jemaat modern. Jemaat yang modern. Karena saudara selalu berkomunikasi lewat internet, saudara beribadah lewat internet, itu jemaat yang modern. Amin saudara. Kalau kita kerja, ya kita meeting itu selalu pakai online. Gak pernah datang lagi di tempat. Jadi mau meeting lewat Amerika, mau lewat yang mana aja, kita lewat online. Sudah modern. Jadi saudara harus bersuka cita kalau saudara ikut Efata, ini gereja modern. Jadi selalu beribadah lewat online, berkomunikasi. Yang penting kita dapatkan pesan Tuhan, message yang sama, kita bisa apply-kan dalam hidup kita bisa berubah dalam segala hal. Kalau kita ke gereja, kita datang, kita pulang, ya misalnya saudara ke gereja, perjalanan waktu berapa jam, saudara pun pergi pulang, saudara duduk di gereja 2 jam, dan akhirnya saudara pulang lagi. Kalau saudara berubah, mendapatkan sesuatu dalam hidup saudara, ya. Jadi sini kami berusaha untuk meminimaliskan sesuatu yang harus saudara keluarkan yang tidak harus perlu. Jadi saudara adalah gereja modern. Nah, kita terus lagi. Jadi tipikalnya Thomas saat ini sering terjadi dalam perjalanan sebagai orang percaya maupun bukan orang percaya, sering kali terjadi dan banyak kita bisa melihat. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa firman Tuhan mengatakan di 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya bukan karena melihat. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya bukan karena melihat. Nah, di sini ada sekali waktu saudara, orang tua saudara atau saya saat ini masih ada tersisa-sisa hal-hal yang mistis. Nah, kita percaya bahwa hidup kita ini hidup yang percaya bukan karena melihat. Kita dikatakan, oh jangan pergi ke sana, di sana ada setan besar sedang menunggu, jangan masuk ke gua itu, jangan masuk ke kamar itu. Kita akan takut dan kita nggak pergi sentuh, kita akan menjauh karena kita percaya walaupun kita nggak melihat, ya toh. Contoh saat ini, kalau lagi malam hari saudara lagi duduk tiba-tiba ada bisik, itu di situ belakang itu ada orang tua lagi jongkok-jongkok, di pojok itu ada perempuan rambut panjang. Walaupun saudara nggak melihat, saudara merinding. Iya, saudara iya enggak? Kalau iya angkat jemput 2 gitu dong. Nah itu. Nah begitu pun saya lagi kalau saya bilang, oh bayangkan kalau lagi musim panas begini, kita makan mangga hutan atau mangga asam gitu ya, kita potong dia bunyi srek srek srek, mangga asam. Terus bayangkan kita taruh garam gitu sama cabai, bayangkan asamnya gitu, terus kita mulai gigit, terus gigi mulai ngilu. Coba saudara bayangkan saat ini, pada saat saya berbicara tentang mangga asam, ngiler enggak?
Nah, itu ilustrasi yang sangat bagus. Artinya saudara hidup saudara karena percaya, bukan karena melihat. Saudara belum nggak lihat mangga saat saya berbicara, tapi saudara ngiler. Iya toh, saudara nggak melihat mangga, saya nggak megang mangga. Tapi pada saat saya berbicara, saudara masuk dalam pikiran dan hati saudara. Akhirnya terjadi apa? Otak mulai merangsang hal-hal tertentu sehingga saudara ngiler. Tuh, pasar pakai tisu. Udah saya minum dulu ya. Nah, itu salah satu contoh saudara. Jadi kita ini kita dibicarakan saja. Kita itu percaya walaupun kita nggak melihat. Kita dikatakan di pojok itu ada setan. Kita nggak melihat dan kita belum melihat. Tapi kita percaya dan kita sudah keburu merinding. Nah, disitulah saudara harus mengerti bahwa sebagian daripada kita ini sebenarnya adalah manusia roh. Dan sebagian gini adalah manusia jasmani. Kita dibicarakan tentang hal-hal yang roh. Kita percaya. Dan kita bisa menerima walaupun tidak ada bukti untuk bisa melihat. Tapi kita percaya saja. Tapi di zaman modern ini, karena orang hidup di zaman modern apalagi di negara maju, orang susah sekali berbicara tentang setan. Susah berbicara tentang setan. Saya berusaha untuk mendidik karena backgroundnya saya hal-hal yang demikian seperti saudara. Saya berusaha untuk mendidik anak saya bahwa tidak pernah ngomong tentang setan. Dan juga tidak pernah mau nonton film setan. Ya repot, kalau dia mau kencing dia datang malam hari. Dedi bangun mau kencing. Tuh ke sana, takut. Ya repot kan. Kalau malam hari dia mau minum air, tinggal antara ke kamar saya sama ke dapur, sama jaraknya. Dia ke kamar saya dulu, mau minum air jadi. Kenapa hal itu terjadi? Karena siapa? Istri saya tanya, apa ini ada siapa sini suka nonton film setan? Film horor. Oh, Ibu Lina. Ibu Lina nonton ya? Oh, mereka gak suka film setan. Mereka senang film horor. Nah, kita terus lagi ya. Kita terus lagi. Jadi akhirnya karena saya mengerti hal-hal demikian, hal-hal ketakutan, hal-hal yang percaya, itu dibentuk dalam otak kita. Jadi saya berusaha supaya tidak dalam hidup saya ini selama anak saya dia bertumbuh, jangan pernah nonton film horor, jangan berbicara tentang setan, hal-hal tertentu yang saya tolak dalam nama Yesus jauhkan, biar dia berdiri dengan rasa percayanya dia bahwa apa yang ia lihat kenyataan yang dia lihat itu zamannya dia. Tapi memang ada hal-hal yang negatif yang terjadi jika kita berusaha untuk menjauhkan hal-hal yang mistik. Jadi artinya pada saat kita berusaha untuk mendatangkan Tuhan dalam hidup mereka, mereka susah untuk bisa menerimanya. Karena roh itu, karena Allah itu roh. Jadi mereka susah untuk bisa menerima seperti setan itu adalah roh. Jadi mereka susah untuk bisa menerima karena secara logika mereka belum mengalaminya. Ini yang ada, jadi di dunia ini memang ada baiknya, ada buruk. Setiap hal-hal yang baik yang kita lakukan pasti ada negatifnya. Dan setiap hal-hal yang jelek yang kita lakukan pasti ada sisi positifnya. Amin saudara. Jadi saya belajar kita nggak akan bisa menyenangkan hati manusia. Saya menyenangkan hati si ibu A, ibu B pasti nggak senang. Saya menyenangkan hati ibu B, ibu C pasti nggak senang. Karena ada kontradiksi, karena dengan background yang berbeda, dengan perasaan latar belakang yang berbeda, itu bisa satu merasa diuntungkan, satu merasa dirugikan. Ya, jadi saat ini saudara harus belajar sebagai anak Tuhan jangan menyenangkan manusia tapi menyenangkan hati Tuhan saja. Karena dia pribadi yang satu. Manusia banyak pribadi dengan background yang berbeda. Amin. Nah, kita terus lagi.
Jadi di sini kita bisa melihat bahwa hidup kami adalah hidup yang percaya bukan karena melihat. Nah, ibaratkan seperti kalau saudara hamil pasti saudara bisa merasakan ada sesuatu kegerakan dalam perut saudara. Semakin hari perut semakin membesar. Saudara megang, saudara bicara, ada tendangan, ada gerakan di dalam. Jadi di situ arti kata setiap hari saudara sangat exciting, saudara makan makanan yang bergizi, saudara melakukan banyak hal. Karena saudara merasakan ada kehidupan dalam perut saudara dan akan melahirkan seorang anak manusia, entah laki-laki atau perempuan. Saudara sangat exciting sekali dan saudara sangat bersuka cita. Nah, karena kenapa? Karena saudara sudah tahu. Dan saudara percaya hal demikian. Karena saudara tahu dan saudara bisa merasakan perut semakin membesar, anak bergerak dalam perut. Tapi bayangkan kalau saudara punya ayam. Saya dulu waktu SD, SMP, saya piara ayam. Oh, di rumah. Nah, saya piara ayam. Saya pulang sekolah, saya lagi jalan di tempat itu. Nah, ayam sabung. Saya lihat, ini ada ayam Bangkok. Saya tanya, ini berapa duit? Dibilang 5.000. Anak ayam kecil 5.000. Mahal juga ya. Udah segitu, saat itu kalau ayam kampung yang laki-laki yang gede itu cuma 1.000 rupiah saat itu di zaman saya. Tapi anak ayam saat itu, anak ayam Bangkok itu harganya 5.000. Saya bilang, mahal banget ya. Kalau saya ngomong ke mama saya, dia pasti bilang gak boleh. Gitu repot. Sama kayak istri saya. Saya mau bikin mau bikin kandang ayam di belakang. Belum ayam, mau kandang, perkataan kandang belum selesai, dia sudah jawab, gak boleh. Bikin kerjaan. Jadi saya mengerti, waduh ini bagaimana ya, saya ingin punya ayam. Nah, disitulah biasa kalau pada saat kita tahun baru, kita ke rumah saudara biasa dikasih amplop merah nih, ampau. Saya kumpulin nih, kumpulin. Ini kayaknya udah bisa beli ayam nih. Saya beli ayam, terus sudah saya gedein, saya beli juga yang perempuannya, saya gedein. Nah, disitulah saya belajar ayam itu mereka mulai berkembang biak, bertelur. Nah, saya melihat gitu seperti ayam ini gambar itu, saya bisa melihat kenapa kok ayam itu punya keyakinan bahwa dalam telur itu ada kehidupan. Karena kalau saat dia bertelur, telur itu ukurannya sama. Dia ada kehidupan sama tidak ada kehidupan, ukurannya tetap sama. Dan dia tidak merasakan ada kehidupan seperti ada di perut seorang ibu. Ada kegerakan bayi di dalamnya. Pada saat dia duduk mengerami selama 28 hari, dia mengerami kalau enggak 35 hari, 36 hari, dia tetap mengerami. Dan setiap hari duduknya cuma duduk aja dan pergi makan kembali lagi duduk aja. Kenapa dia sangat konsisten melakukannya? Bukankah ayam itu tidak melihat ada kehidupan di dalam telur? Bukankah ayam itu tidak merasakan ada kehidupan di dalam telur? Tapi dia tetap percaya melakukan hal yang sama. Kalau saudara dan saya yang perempuan yang punya istri, saudara bisa melihat bahwa perut semakin membesar, ada kegerakan, pergi ngecek ke rumah sakit. Saudara semakin hari semakin yakin. Tapi ayam ini tidak melihat dan tidak merasakannya. Tetapi dia percaya bahwa telur itu ada kehidupan. Bayangkan kalau orang percaya mempunyai iman seperti ayam ini. Berdoa dan berdoa tidak ada kegerakan. Berdoa dan berdoa tidak melihat ada kehidupan. Berdoa dan berdoa tidak ada sesuatu yang terjadi. Tetapi ayam tetap konsisten mengerami telurnya. Kalau kita konsisten terus dan terus berdoa, pasti seperti ayam satu saat kita akan menuai. Maka saya mengucap bersuka cita sama Tuhan. Saudara yang suka berdoa syahwat, berdoa terus. Di Sydney pernah ngalamin, saya bawa jemaat duduk di mobil, saya pergi jenguk orang sakit. Disitulah saya katakan, ini waktunya bukan hanya mendengarkan firman Tuhan, tapi kita praktek bahwa dalam nama Yesus itu ada kuasa. Dan mereka melihat berdoa dalam nama Yesus ada kuasa supaya iman mereka bertumbuh.
Kalau kita cuma dengar kata orang, kita hanya baca Alkitab saja, tapi tidak ada pengalaman-pengalaman pribadi, kita nggak akan bisa bertumbuh dan percaya. Dan kita bisa katakan, oh ini mistis zaman dulu. Seperti Dewa Zeus, itu kan mistis zaman Yunani. Cerita-cerita kuno yang tidak ada jelasnya. Nah tetapi Alkitab ini mencatat, dan saya berusaha untuk membawa Yesus, nama Yesus itu dalam kehidupan kita. Bahwa dalam nama Yesus itu ada kuasa. Dan mereka mengalami dan bisa melihat hal-hal tertentu. Saya berharap supaya mereka bisa memegang apa yang mereka alami. Amin saudara. Seperti dengan saat ini yang kemarin saudara bisa melihat gimana Denny. Saudara berdoa dan berdoa. Saya mengucap syukur sama Tuhan. Tuhan biar jemaat ini bisa mengalaminya. Dan mereka bisa melihat bahwa doa itu mengubah segala sesuatu. Dalam namamu Yesus pasti ada perubahan. Dulu waktu saudara belum ada Zoom, kita berdoa di sini. Ci Monica selalu bilang, oh berdoa buat keponakan saya. Namanya siapa yang sakit leukemia? Jessica. Sakitnya leukemia. Tolong berdoa buat Jessica. Jessica sekarang di mana, Ci Mon? Jessica di mana sekarang? Masih hidup. Oh, Jessica masih hidup. Ada juga kita berdoa di sini, berdoa, oh kandungannya kurang kuat, tolong didoakan supaya bisa melahirkan dengan baik. Jadi banyak hal yang terjadi, saudara. Saya mengucap syukur bahwa bisa mempunyai kesempatan menghadirkan di hadapan saudara jemaat Tuhan. Supaya saudara bisa melihat di dalam nama Yesus itu ada kuasa. Bagaimana kita bisa konsisten seperti ayam itu. Walaupun tidak merasakan tapi tetap terus beriman dan terus beriman. Saya percaya saudara yang ada saat ini, satu orang diperhitungkan untuk bisa mengalahkan 100 kemustahilan. Amin saudara. Daripada punya 1000 jemaat tapi tidak percaya akan mujizat. Itu repot. Daripada punya 1000 jemaat dan semuanya dokter teologi tapi tidak percaya akan mujizat. Tapi saudara yang ada saat ini, saya mengucap syukur saudara bisa konsisten sebagai pendoa. Saudara terus berdoa dan berdoa. Walaupun tidak melihat sesuatu, tidak ada perubahan sesuatu, telur tetap sama ukuran yang sama. Tetapi seperti ayam kita harus konsisten dan terus berdoa. Amin saudara. Nah kita lihat lagi saudara. Ini namanya, saudara bisa baca, oh ini ketutup ya. Iya karena komputernya kecil. Nah ini guys, Julius Caesar, dia mempunyai statement yang sangat terkenal. Veni Vidi Vici. Itu dikeluarkan pada tahun 47 sebelum Masehi. Dia katakan, aku datang, aku lihat dan aku menang. Nah, luar biasa ya. I come, I saw, I conquered. Jadi saya datang sebelum Christ. Jadi dia bilang saya datang, saya lihat, dan saya menang. Satu statement yang sangat kuat sekali saudara. Nah setelah saya meneliti, ternyata karena dia orang-orang Romawi saat itu mereka sedang menduduki, menjajahi juga orang-orang Israel. Nah saya melihat mungkin dia belajar juga dari kitab Taurat. Jadi memang gak salah. Karena di Yesua pasal 1 ayat yang ketiga, Tuhan katakan kepada Yosua bahwa tanah yang kau injak akan kuberikan kepadamu. Artinya Yosua datang, Yosua lihat dan Yosua menang. Amin saudara. Jadi kalau orang lain bisa membuat statement yang demikian, tapi ternyata itu ada di dalam Alkitab kita, Yosua pasal 1 ayat yang ketiga. Tapi kenapa kita sebagai orang-orang Kristen tidak bisa berdiri kokoh seperti Julius Caesar? Nah di sini kita belajar saudara. Kita harus mempunyai jiwa yang besar, iman yang besar, semangat yang besar. Karena Tuhan sudah memberikan statement dalam hidup kita. Kalau Julius Caesar sangat terkenal karena mempunyai statement yang luar biasa. Dan orang sangat bergetar karena mendengarkan namanya.
Saudara seperti Yosua, mereka takut saat itu mendengar nama Yosua. Amin saudara. Jadi di sini kita belajar bahwa Julius Caesar dia katakan, dia datang, dia lihat, dia pasti menang. Ya disinilah kita harus mengerti dalam hal tertentu. Kadang-kadang dalam perjalanan hidup iman kita, bahwa iman itu adalah hal yang progresif, berkembang dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan iman itu tidak merupakan barang jadi yang tinggal digunakan. Jadi arti kata bahwa iman itu tidak dikasihkan pendeta kepada saudara. Iman itu tidak didapat langsung dari orang tua kepada saudara. Tapi iman itu harus ada progresif, ada perkembangan. Amin saudara. Harus ada perkembangan. Yang tadinya saudara punya iman untuk dibaptis dalam, itu imannya saudara. Saudara memberi untuk dibaptis dalam. Saudara harus progresif berkembang iman itu untuk bisa berjalan menjadi hamba Tuhan, pekerja Tuhan. Harus berjalan untuk hidup oleh Tuhan, harus berjalan. Sekali Yesus tetap Yesus. Dan saudara terus melayani Tuhan. Iman itu harus berkembang. Dan saudara mempunyai statement bahwa hidupku dari mujizat kepada mujizat yang lain. Untuk itu saudara dan saya dipanggil. Amin saudara. Jadi untuk bisa proses perjalanan iman yang baik, itu saya belajar saudara, ada dua statement. Yang pertama, percaya karena melihat. Jadi proses perjalanan iman yang baik itu ada dua. Jadi pertama, kembali lagi bahwa iman yang saudara dapat, karena dikatakan iman timbul karena pendengar akan firman Tuhan. Jadi pada saat kita mendengar firman Tuhan, kita mendengarkan kesaksian, iman itu mulai bergejolak dalam hati kita. Kalau dia Tuhan tolong, pasti Tuhan juga tolong saya. Kalau dia bisa, pasti saya juga bisa. Jadi ada gejolak di dalam hati saudara. Iman saudara mulai tumbuh. Karena saudara melihat kesaksian orang itu. Saudara melihat hal-hal yang terjadi. Yang dulunya dia lumpuh, sekarang dia berjalan. Yang dulu dia divonis dokter meninggal, sekarang dia hidup. Saudara melihat pada saat saudara berdoa, kok Denny yang tadi di rumah sakit sekarang sudah dibawa pulang ke rumah. Saudara mulai percaya akan hal-hal yang demikian. Bahwa dalam nama Yesus ada kuasa. Jadi saya belajar bahwa proses perjalanan iman yang pertama yaitu percaya karena melihat. Ini namanya permulaan. Amin saudara. Jadi melihat pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus meneguhkan apa yang difirmankan atau dijanjikannya dengan pekerjaan tangannya. Seperti kita bisa melihat banyak kesembuhan yang ia lakukan. Tuhan juga bukan hanya bekerja melalui pribadi demi pribadi, tetapi juga melalui sebuah bangsa. Pekerjaan tangannya menuntun manusia untuk percaya kepada dia. Jadi kita bisa melihat banyak hal-hal tertentu di sekeliling kita. Anak-anak Tuhan mempunyai statement-statement tertentu. Seperti saat ini kita percaya akan statement yang dikeluarkan oleh Julius Caesar. Padahal itu diambil daripada ayat firman Tuhan kita sendiri. Nah di sini kita akan lebih jauh lagi bahwa melihat kuasa Tuhan terlihat melalui mujizat dan pekerjaannya. Jadi Alkitab mencatat sangat jelas bahwa ia berkuasa, Yesus itu berkuasa atas kematian dan segala sakit penyakit, atas alam semesta, dan berkuasa atas kemustahilan. Amin saudara ya. Jadi yang pertama yang saya namakan bahwa proses perjalanan iman itu harus melewati, saudara dan saya harus melewati, namanya itu harus melihat. Percaya karena melihat. Kalau kita nggak melihat, kita nggak bisa percaya. Kalau Julius Caesar datang dan tidak melihat, dia nggak bisa memenangkan pertarungan. Jadi dia harus melihat dulu musuhnya berapa besar. Dia harus melihat dulu apa sih yang mereka punya. Jadi dia harus melihat dan mulai memperhitungkan, merancangkan segala sesuatu. Sehingga dia bisa meraih kemenangan. Nah begitu pun dengan Joshua. Tuhan gak memberikan kemenangan kepada Joshua pada saat Joshua ada di Mesir. Tapi pada saat Joshua Tuhan bilang kamu harus pergi masuk ke tanah perjanjian. Injaklah tanah yang kau injak itu aku berikan kepadamu. Arti kata bahwa tanah yang diinjak oleh Joshua, Joshua melihat raksasa-raksasa. Joshua melihat hal-hal tertentu yang gak bisa dikalahkan oleh manusia. Nah disitulah Joshua mulai membagi strategi untuk bisa mengalahkan orang-orang itu. Amin saudara. Jadi harus datang dulu, harus lihat
dan mengatur strategi. Jadi kita belajar, saudaraku. Orang-orang yang dijanjikan Tuhan, tanah perjanjian, keturunan Abraham, Tuhan tidak berikan begitu saja. Mereka harus keluar dari Mesir, menempuh perjalanan iman mereka. Mereka masuk ke tanah perjanjian. Tuhan tidak mematikan raksasa-raksasa yang ada, tetapi mereka harus melihat, mereka harus memperhitungkan, dan mereka harus berperang. Sama dengan saudara dan saya, kita melihat, kita datang, kita melihat, kita harus memperhitungkan segala sesuatu, dan kita harus berperang. Harus ada perhitungan yang sangat matang, karena Tuhan memberikan hikmat kepada saudara dan saya, karena Dia ada di pihak kita. Amin, saudara. Ya, jadi untuk perjalanan iman yang pertama, kita harus melihat dulu. Kita nggak akan bisa percaya dengan luar biasa. Thomas nggak akan bisa menjadi misionaris yang hebat sampai ke India kalau dia tidak melihat Yesus dan mencocokkan tangannya. Thomas nggak akan bisa berdiri bagi ya Tuhan, ya Allahku. Dia tidak akan berseru hal yang demikian kalau ia tidak mengalami pengalaman pribadi. Kita harus mengalami pengalaman pribadi. Saya juga walaupun saya lahir baru, saya mengalami pengalaman pribadi pada saat peperangan rohani. Saya berkata dalam nama Tuhan Yesus, Lucifer, engkau berdiri, engkau duduk, engkau ditusuk. Malaikat Mikael datang tusuk dia di perut dengan pedang. Saya melihat ada kegerakan yang luar biasa. Orang yang tadinya tidur disuruh berdiri, dia berdiri kayak tongkat begini loh, berdiri gitu. Kalau kita manusia berdiri, kita pasti lutut bertekuk ya, sambil kita. Tapi ini berdiri kayak tongkat ditarik gitu, berdiri gini. Saya lihat gitu. Dengan demikianlah iman saya semakin bertumbuh bahwa di dalam nama Yesus itu ada kuasa, ada kehidupan. Jadi saya encourage bagi kita semua yang jadi orang Kristen saat ini, yang menjadi orang-orang Ephata, harus mengalami pengalaman pribadi dengan Yesus. Sehingga pada saat hal-hal tertentu datang, kita nggak akan menyangkal Yesus. Pada hal-hal tertentu datang, kita tetap berpegang teguh dengan iman kepada Yesus. Amin, saudara. Jadi untuk kita nggak akan bisa menjadi orang yang hebat jika kita belum melihatnya. Kita harus melihat. Kita harus melihat. Seperti waktu kita berdoa di tempat ini. Kita berdoa, kita ngusir roh monyet keluar. Wih, saya bangga banget si Marta itu. Wah, nenek-nenek, si Marta udah grandma, panggil nenek-nenek aja gitu. Dia berdiri, dalam nama Yesus, keluar. Bilang, ih galak amat nih nenek-nenek. Iya, galak banget ini nenek-nenek usir-usir setan. Ya, jadi masing-masing kita tuh harus punya pengalaman pribadi dengan Yesus. Sejauh-jauh kita beribadah, sejauh-jauhnya kita sekolah teologi sampai jadi gelar doktor walaupun profesor, tapi kalau kita nggak mengalami pengalaman pribadi, iman kita nggak akan bertumbuh dan semua itu hanya sia-sia saja. Hanya logos yang tertulis di Alkitab yang tidak akan membawa perubahan dalam hidup kita dan hidup orang-orang yang kita injilin. Jadi kita harus mengalami pengalaman pribadi kita. Supaya kita bisa berdiri kokoh. Bayangkan saudara, pada saat Yosua disuruh Tuhan jangan melakukan banyak hal. Keliling itu tembok Yeriko. Kelilingin dan sesudah itu berseru. Tembok Yeriko itu sangat tebal. Diperkirakan kereta kuda bisa berjalan di atas tembok Yeriko. Dan memang dinyatakan bahwa Rahab tinggal di tembok Yeriko, berarti ukuran rumah. Jadi besar. Bagaimana ukuran rumah itu orang berseru bisa roboh. Kalau tembok Yeriko itu seperti tembok pagar kayu yang ada di rumah saudara dan saya, ya disenggol sedikit pasti jatuh. Karena lebarnya paling cuma 5 cm. Tapi ini tembok Yeriko itu ada keluarga Rahab tinggal di dalamnya. Jadi sangat luas. Nah disinilah bagaimana Yosua mempunyai logika, bagaimana dia berkeliling dan berseru. Bagaimana tembok itu bisa runtuh? Karena Yosua mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Bagaimana ia menginjak dan sungai Yordan itu terbelah. Dia mengalami pengalaman pribadi. Di situ imannya semakin kuat. Dan dia semakin yakin
Tuhan berfirman, setiap tanah aku injak menjadi kepunyaanku. Berarti dia memperhitungkan segala sesuatu. Ia melihat, ia datang, ia melihat, dan ia menang. Dia memperhitungkan segala sesuatu. Amin, saudara. Jadi saudara datang, saudara lihat, saudara berdoa, saudara pasti menang. Amin. Ya. Amin. Yang kedua, saudara, kita terus yang kedua. Percaya meski tidak melihat. Percaya meski tidak melihat. Yang pertama, percaya karena melihat. Itu bagi orang pemula, Kristen pemula. Nah, Kristen dewasa percaya meski tidak melihat. Karena ia telah mengalami pengalaman pribadi. Karena Kristen dewasa itu imannya berfokus kepada pribadi Tuhan. Kristen dewasa imannya berfokus kepada firman Tuhan. Bahwa setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan, setiap firman yang saya baca di Alkitab, setiap firman yang saya dengar di audio Bible, itu tidak pernah gagal. Apa yang keluar dari mulut Tuhan pasti dilakukannya. Satu saat bumi berlalu, surga berlalu, tapi firman Tuhan tetap kekal selama-lamanya. Nah, inilah imannya Kristen dewasa. Bahwa walaupun ia tidak melihat, tapi ia percaya bahwa firman ya dan amin. Maka saya sangat yakin dan terlalu percaya dengan bilur-bilur Tuhan Yesus, saudara yang sakit sudah disembuhkan. Maka saya sangat percaya sekali pada saya memberkati doa berkat. Virus, bakteri, dan kanker yang ada dikalahkan oleh sistem imun saudara yang diperkuatkan oleh Tuhan karena perkataan firman Tuhan. Saya terlalu sangat percaya. Maka doa berkat saya mengucapkan hal-hal yang demikian. Saudara harus berdiri lebih tinggi, duduk harus lebih tinggi, bukan karena saudara, tapi Roh Kudus yang menyertai saudara membuat saudara tampil beda. Amin, saudara. Yosua mengalami perbedaan. Di sekian banyak orang-orang yang ada, pasti mereka berpengalaman yang hebat. Raksasa-raksasa, orang-orang yang ada di tembok Yeriko, suku-suku yang ada mempunyai pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa bisa berperang. Siapa itu Yosua? Seorang budak. Tapi kenapa Yosua bisa mengalahkan mereka? Karena Tuhan bersama dengan Yosua. Amin, saudara. Jadi di sini kita mempunyai poin yang kedua. Bahwa percaya meski tidak melihat karena mengalami pengalaman-pengalaman pribadi yang pertama. Seperti Thomas alami. Kita percaya bukan karena kata orang lagi. Kita percaya bukan karena kita melihat bukti. Kita percaya karena firman Tuhan yang kita baca di Alkitab tidak akan pernah gagal. Itu perbedaannya antara orang Kristen yang dewasa sama orang Kristen yang belum dewasa. Amin, saudara. Saya mengalami pengalaman pribadi. Walaupun secara kenyataan saya tidak melihat Tuhan datang dan katakan, oh Jimmy, kamu sudah sembuh. Saya tidak mengalami hal demikian, tapi saya tetap percaya. Tuhan, terima kasih untuk paru-paru yang baru. Tuhan, terima kasih untuk kesembuhan. Saya mengucapin terus. Dan firman itu ada di mulut saya. Firman yang hidup, saya mengucapkan setiap perkataan yang diucapkan dalam nama Yesus. Itulah firman hidup. Amin, saudara. Makanya jangan ngomong sembarangan mulutnya ini. Ya, jangan. Kalau kita bilang kita mau ke sono, ya kita ke sono. Walaupun kenyataan cuma bercanda. Nah, gitu. Kita mau begini, padahal bercanda, kita begini. Jangan bilang lain di mulut, lain di hati. Itu beda lagi. Tapi apa yang keluar dari mulut kita didengarkan oleh surga, didengarkan oleh pasukan neraka. Mereka mendakwa kita siang dan malam dengan perkataan kita. Dan surga terus berusaha untuk membela kita. Tetapi kalau kita mengucapkan dalam nama Yesus, maka seringkali tempat kerja ada yang kesandung, dia sebut nama Yesus sambil maki-maki gitu. Biasalah itu latahnya mereka. Saya tepuk, kamu tahu nggak dalam nama Yesus itu besar kuasanya. Very powerful. Jangan sembarangan you mention sembarangan, nanti you bahaya gitu. Oh yeah, I'm sorry. You are pastor, you are pastor. Bukan saya pastor,
Tetapi orang itu nggak mengerti. Makanya saudaraku, di mulut kita itu firman iman yang hidup. Pada kita memperkatakan perkataan, kita perkataan dalam nama Yesus, Denny sembuh. Itu perkataan iman yang hidup. Amin saudara. Jadilah orang Kristen yang berpengaruh. Bukan karena kekuatan kita, tapi karena firman Tuhan, karena Roh Kudus yang bersama dengan kita. Jika Roh Tuhan bersama dengan kita yang menciptakan langit dan bumi saat itu ada dalam kehidupan saudara dan saya, apa sih yang mustahil bagi orang percaya? Amin saudara. Jika Roh Tuhan bersama dengan kita, siapa yang bisa mengkondem kita? Siapa yang bisa menghakimi kita? Siapa yang bisa melawan kita? Nah, di sini saya mau ngajak kembali kepada kita semua. Jadilah orang Kristen yang pintar. Kita percaya walaupun kita tidak melihat. Karena kita Kristen yang dewasa. Kita percaya walaupun kita tidak melihat. Karena firman Tuhan ya dan amin. Kita percaya walaupun kita tidak melihat. Karena kita sudah melihat. Kalau saudara lihat saya ada saat ini. Nah, itu salah satunya. Yang keluarga saya, mereka mengerti kalau saya divonis dokter sudah selesai. Nah, seperti yang saya ngalamin seperti Denny. Denny udah selesai divonis, oh ini sudah nggak bisa gitu. Udah loyo, tangan katanya sudah rapuh, udah dimakan kanker, sudah nggak bisa berdiri. Saya bilang tetap aja kokoh, percaya bahwa Tuhan itu mujizat. Di dalam Yesus itu pasti ada terobosan. Amin. Nah, kita lihat terus lagi kesimpulan kita, saudaraku. Kesimpulan. Iman adalah proses. Iman adalah proses. Mari jangan berhenti dalam proses iman kita. Amin, saudara. Iman adalah proses. Jadi kita harus menambahkan kita iman terus. Supaya Tuhan pakai kita terus. Jangan berhenti dalam proses iman. Jadi hati-hati dengan perkataan kita, saudara, amin. Jangan berkata-kata yang sia-sia. Karena di mulut kita ada firman iman yang hidup dalam nama Yesus. Perkataan kata membangun, perkataan berkat-berkat. Supaya itu juga kita alami hal yang baik-baik dalam hidup kita. Amin, saudara. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan angkat satu pujian. Angkat pujian ini sama-sama. Dalam nama Yesus ada kuasa, amin. Dalam nama ku pujikan
Seperti apa dikatakan oleh Julius Caesar, Veni Vidi Vici, perkataan statement yang Julius Caesar keluarkan sangat menguatkan pasukannya. Mereka bangga mempunyai kepribadian yang luar biasa. Mereka gagah dan merasa perkasa karena statement perkataan yang dikeluarkan oleh seorang pemimpin diktator yang ditakuti pada zaman itu. Kami juga harus belajar bahwa statement yang kami keluarkan, perkataan yang keluar dari mulut kami dalam nama-Mu Tuhan Yesus, itu juga adalah statement bahkan lebih hebat daripada Julius Caesar. Karena setiap perkataan yang keluar dari mulut kami, statement itu adalah perkataan iman yang hidup. Karena di dalam nama-Mu Tuhan Yesus tidak ada pernah kegagalan. Ajarkan kami Tuhan, supaya kami bisa bangga memiliki Tuhan seperti Engkau. Ajarkan kami ya Tuhan, supaya kami bangga dan kami bisa berbuat banyak untuk Engkau Tuhan. Bukan hanya beribadah sebagai jemaat, tapi bagaimana kasih kami kepada Engkau. Bagaimana kami bisa berbuat banyak kepada Engkau karena kasih kami Tuhan. Karena tanpa kasih apa yang kami lakukan semua sia-sia. Jika kami tidak melibatkan hati kami, pikiran dan perasaan kami dalam pelayanan Tuhan, semua tidak akan membawa pengaruh yang baik. Seperti sebuah tindakan, jika tanpa kasih, karena hanya kewajiban saja, maka tindakan itu tidak akan membawa pengaruh yang sangat dahsyat. Tetapi sebuah tindakan jika disertai dengan kasih, maka sangat besar kuasanya. Mampukan kami ya Tuhan, supaya semasa hidup kami saat ini, kami bisa bangga memiliki Tuhan seperti Engkau. Seperti Engkau berkata kepada Yosua, tanah yang Engkau injak kuberikan kepadamu. Arti kata Yosua, Engkau datang, Engkau lihat, Engkau pasti menang. Karena tidak ada satupun yang bisa mengalahkan Engkau. Seperti aku menyertai Musa, aku juga menyertai Engkau. Mampukan kami Tuhan, supaya kami bisa mengerti masalah yang datang, problem yang datang, kesakitan, keuangan, relationship. Mampukan kami Tuhan, supaya kami bisa tegarkan hati kami, kuatkan hati kami tidak bimbang bahwa Engkau bersama dengan kami dalam hidup ini. Mampukan kami Tuhan. Julius Caesar bisa menjadi orang yang hebat. Ia datang, ia lihat dan ia menang. Bukan hanya menang begitu saja, tapi ia harus memberikan kekuatan kepada pasukannya untuk maju berperang. Begitupun dengan kami. Mampukan kami supaya kami terus berperang. Seperti ayam yang mengerami telurnya, ia tidak melihat tanda-tanda kehidupan. Ia tidak melihat kegerakan di dalam telur. Ia tidak merasakan ada sesuatu di dalam telur. Tapi ia tetap konsisten, tetap percaya bahwa mujizat pasti ada. Bahwa di dalam nama-Mu Tuhan Yesus tidak akan pernah hal-hal yang gagal. Karena Engkau menciptakan dia untuk bertelur, mengerami dan berkembang biak. Tidak seperti mamalia. Ayam tetap percaya. Mampukan kami juga. Walaupun kami tidak melihat tanda-tanda mujizat yang ada, kami tidak melihat terobosan-terobosan yang ada, tapi bersama-Mu Tuhan tidak ada kata terlambat. Terima kasih Tuhan, ini kami urapi kami ya Roh Kudus, supaya kami bisa berdiri. Lebih baik kami mempunyai 10 singa yang bisa mengalahkan 100 pasukan yang ada di luar, daripada kami mempunyai 1000 kelinci yang tidak bisa berbuat banyak. Mampukan kami supaya kami bisa menjadi singa-singa Yehuda yang berperang maju kokoh dan tidak pernah menyerah, tidak pernah menyerah akan segala sesuatu. Mampukan kami Tuhan menjadi duplikat dari diri-Mu sendiri. Engkau ada, Engkau dilahirkan, Engkau mengerti bahwa Engkau akan mati di kayu salib. Engkau terus berjuang konsisten, Engkau tidak menyerah sampai akhir hidup-Mu Tuhan. Engkau menggenapi kehendak Bapa dalam hidup-Mu. Mampukan kami supaya kehendak-Mu terjadi, menjadi terang dan garam dunia dalam segala perkataan dan perbuatan kami. Kami bisa memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mari saudara kita bangkit berdiri. Kita angkat kedua tangan kita. Kita akhiri ibadah kita. Dan Tuhan Yesus yang Kau sembah sangat mengasihi Engkau. Dia rela hidup miskin menderita, bahkan mati di kayu salib karena kasih besar dalam hidupmu. Diberkatilah pekerjaan, diberkatilah usahamu,
diberkatilah studimu, diberkatilah keluar dan masukmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkati juga sistem imunmu semakin kuat mengalahkan virus, bakteri, dan kanker yang ada. Karena Tuhan yang kau sembah memberkati kau berkelimpahan. Ia merancang menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Ia berikan Roh Kudus untuk menyertai perjalanan hidupmu hingga pada engkau duduk lebih tinggi daripada yang lain. Pada saat engkau berdiri lebih tinggi daripada yang lain. Amin. Itu bukan karena kekuatanmu, itu bukan karena kepintaranmu, dan itu juga bukan karena keuanganmu. Thank you, Jesus. Semua karena Bapa di sorga yang memelihara hidupmu, kasih dan anugerah pada Tuhan Yesus, dan penyertaan Allah Roh Kudus menyertaimu hingga akhir zaman. Dan turun berkat yang dahsyat di dalam nama yang dahsyat, dan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita semua terima berkat, katakan amin. Jika besaranmu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan kita ajaib Tuhan. Kami semua memuji-Mu, memuji kebesaran-Mu. Engkau ajaib Tuhan. Yesus ajaib ajaib Tuhan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Thank you Pastor Jimmy juga untuk firman Tuhan. Bapak Ibu diberkati Tuhan. Amin. Amin. Shalom semuanya.